Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kami berdua, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, nama saya Sarnita, dan teman saya yaitu Hugo Harika Utama. Di sini kami akan membahas Baiklah, yang pertama yaitu adanya beberapa pendapat tentang arti dan teori pendidikan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adanya sumber-sumber dari sarana pendidikan, yang kedua adanya pendidikan. Sumber-sumber sarana pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya sumber masyarakat. Sumber masyarakat yang berupa bentuk pemerintahan dan sistem ekonomi. Dan yang kedua yaitu adanya sumber individu. Sumber individu itu dibagi menjadi dua juga, yaitu yang berupa kepentingan hidup dan kesehatan. Yang selanjutnya kedua yaitu pendidikan, apa dan untuk siapa. Deklarasi John Dewey 1930 mengatakan bahwa pendidikan untuk semua mengandung arti bahwa pendidikan itu adalah hak dan kebutuhan semua orang. Dengan kata lain, pendidikan adalah kodrat manusia. Materi yang kedua yaitu adanya konsep model pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, yaitu konsep pendidikan adalah yang menonjol baik dapat bertahan sampai sekarang maupun hanya tinggal pengaruhnya yang mewarnai atau diserap oleh konsep pendidikan nasional masa kini. Antara lain yaitu dibagi menjadi dua, yang pertama pendidikan Muhammadiyah dan kedua yaitu pendidikan taman siswa. Baiklah, demikian hasil materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hugo Harika Utama. Oke, terima kasih kepada rekan Sarnita atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu refleksi dan gagasan pendidikan politik dalam isu kontemporer. Perkenalkan, nama saya Hugo Harika Utama. Kita langsung saja pada materi ini. Materi ini lebih tepatnya akan membahas tentang bagaimana implementasi pendidikan politik dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Jadi, pendidikan politik itu merupakan aspek yang sangat penting, tidak hanya saja untuk kepentingan organisasi, juga untuk kepentingan bangsa dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan politik itu hendaklah menjadi dasar setiap pemikiran, baik itu organisasi maupun lingkup individu. Dalam kaitannya dengan akar budaya bangsa, landasan filosofis ini hendaknya diimplementasikan dalam bentuk Pancasila. Yang pertama, hendaknya berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta menegakkan keadilan sosial. Nah, artinya Pancasila itu merupakan batas dasar ataupun alas yang menjadi nilai budaya bangsa. Nah, selanjutnya yaitu urgensi pendidikan politik dalam kehidupan kontemporer. Pendidikan politik tentunya memiliki nilai-nilai kebangsaan dan kejuangan. Nilai-nilai kebangsaan dan kejuangan ini hendaknya dimiliki setiap generasi muda dalam mempelajari pendidikan politik. Pertama, nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan itu adalah atribut yang harus dipakai oleh setiap generasi muda. Asas kebangsaan ini merupakan asas di mana generasi muda menempatkan Pancasila itu sebagai dasar ataupun pijakan dalam mereka berteori ataupun berpikir. Kemudian nilai yang kedua yang tidak kalah penting dari kebangsaan adalah nilai kejuangan. Nilai kejuangan ini adalah nilai yang memotivasi dan mengarahkan organisasi dalam memperjuangkan cita-cita bangsa, sehingga nilai perjuangan ini dapat menjadi suplemen tambahan dalam membakar semangat pejuang generasi muda. Nah, selanjutnya hal yang tidak lain dan tidak bukan yang masih saja mencakup nilai kejuangan dan kebangsaan, yaitu nilai patriotisme. Nilai patriotisme di sini adalah artinya dengan pendidikan politik kita dapat mengedepankan rasa patriotisme ataupun cinta tanah air. Nah, keyakinan ini yang harus dipertahankan dan dimiliki oleh setiap generasi muda dalam mempelajari pendidikan politik, sehingga nantinya pendidikan politik itu dapat dijunjung tinggi atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan sebagainya. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik itu hendaknya memfokuskan kepada
Yang pertama, nilai etika dan moral. Yang kedua, nilai-nilai keilmuan. Yang ketiga, nilai-nilai kemanusiaan ataupun kebangsaan. Dan yang terakhir, nilai kepemimpinan dan manajemen. Sebagai penutup dalam materi ini, saya akan menarik kesimpulan bahwa pendidikan politik itu sangatlah penting untuk dipelajari, karena pendidikan politik itu dapat memacu nilai-nilai kebangsaan, perjuangan, dan patriotisme. Sehingga nantinya pendidikan politik itu dapat kita jadikan landasan dalam menjawab dan mempelajari apa saja isu-isu yang terjadi pada masa kontemporer atau masa sekarang. Akhir kata, saya Hugo Harika Utama dan rekan saya Sarnita undur diri dalam video presentasi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.